Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan layanan bimbingan dan konseling bersama Bu Heti. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan merasa bersemangat kapanpun dan dimanapun. Baik, untuk pertemuan kali ini, Bu Heti mau membahas tentang pemahaman diri ya. Nah, yaitu bagaimana kalian mengetahui potensi-potensi apa yang ada di dalam diri, kelebihan, kemudian bagaimana cara mengembangkannya agar kalian bisa mencapai perkembangan yang optimal di setiap pertumbuhannya. Oke, kita mulai ya. Tentang pemahaman diri, ini bisa kalian simak pada buku pendamping belajar mandiri yang dibagikan dari sekolah, itu ada pada halaman 38. Untuk pemahaman diri kita lanjutkan. Nah, yang pertama kita ketahui adalah kemampuan, bakat, dan minat. Kemampuan adalah usaha seseorang untuk mencapai tujuan. Nah, itu berupa kerja keras, kemudian usaha, kemudian hal-hal yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, suatu itikat. Kemudian bakat adalah kemampuan bawaan atau potensi, tetapi masih perlu dilatih. Jadi ada kalanya bakat itu diturunkan dari kedua orang tua atau keluarga yang lain. Misalnya di dalam keluarga itu ada bakat seni, ada orang tua yang pintar melukis, kemudian atau mungkin kakeknya pintar menyanyi. Nah, itu bisa diturunkan kepada kalian. Kemudian minat itu adalah sebuah kecenderungan, kesukaan atau ketertarikan terhadap sesuatu. Misalnya pun orang yang kurang berbakat dalam bidang tari, misalnya dia berminat kemudian ingin berlatih tari dengan tekun, kamu juga bisa menguasainya seperti itu. Nah, yang B adalah kecerdasan. Kecerdasan intelijensi yang pertama. Kecerdasan intelijensi itu biasanya diukur dengan tes IQ, itu salah satunya juga bisa. Kecerdasan intelijensi itu diantaranya adalah kemampuan bertindak secara terarah, berpikir rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Jadi kemampuan seseorang, bagaimana dia bisa berpikir, kemudian bertindak, dan menyesuaikan lingkungannya dengan efektif, seperti itu. Untuk kecerdasan intelijensi itu ada 7 macam, bisa kalian simak ya. Yang pertama yaitu verbal. Verbal itu tentang bahasa, tentang bagaimana seseorang itu mampu dan lebih mudah untuk berbicara, kemudian berpidato mungkin, atau memaparkan sesuatu pada orang lain, menjelaskan. Misalnya temannya bertanya tentang ini, kamu mampu menjelaskan secara lebih detail, dan akhirnya temanmu itu paham. Nah, logis matematis ini lebih pada perhitungan. Jadi kamu kecenderungannya lebih mudah dalam berhitung, bisa. Kemudian memikirkan sesuatu secara logis, sebab akibat, itu. Jadi tidak hanya tentang matematika ya, logis matematis itu menyeluruh. Jadi seperti itu. Kemudian kecerdasan ruang atau spasial. Nah, anak dengan kecerdasan ini biasanya lebih mudah untuk menjelaskan
letak suatu tempat. Misalnya kamu jalan-jalan kemana, baru pertama lewat itu sudah hafal jalannya, bisa seperti itu. Kemudian memetakan sesuatu, membuat lokasi zona, misalnya seperti itu kecerdasan spasial. Kemudian kecerdasan gerak tubuh atau kinestetik. Kinestetik itu biasanya di apa ya istilahnya dikuasai oleh orang-orang seperti dancer, penari, seperti itu. Dia bisa mengolah tubuhnya dengan sedemikian rupa dan bisa digunakan secara efektif. Itu gerak tubuh, akrobatik, ya seperti itu. Musik, nah anak-anak sudah paham ini. Untuk musik itu kecerdasan bagaimana dia bisa mengolah nada, bernyanyi. Musik ini bisa bernyanyi, bisa membuat musik. Nah, jadi bisa pemain musik, bisa penyanyi. Yang penting dia bisa enjoy dalam menikmati musik. Jadi seperti itu. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal itu kemampuan anak-anak dalam berhubungan dengan orang lain. Bagaimana kamu membantu teman, apakah kamu sering dimintai tolong oleh teman, ketika ada teman yang membutuhkan, kamu bisa memberikan saran, kamu mencoba untuk menasihati temannya, berbuat baik. Nah, interpersonal itu kemampuan seseorang untuk bisa lebih baik dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah kemampuan intrapersonal. Intra itu pada dirinya sendiri, jadi dia bisa atau pintar mengelola diri, mengendalikan diri. Ketika mungkin pada jam kosong itu Bapak Ibu guru tidak bisa masuk kelas, kemudian ditinggali tugas, apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu memilih untuk bermain bersama teman-teman atau kamu memilih untuk menyelesaikan tugasmu sendiri? Jadi seperti itu ya, kemampuan intrapersonalnya. Berikutnya adalah kecerdasan emosi. Ya, kecerdasan emosi itu kesesuaian antara hati dan pikiran. Kemampuan untuk mengenali perasaan, mengelola emosi dengan baik dalam hubungannya dengan orang lain juga. Jadi bagaimana kamu ketika marah, apa yang harus kamu lakukan, biar tidak nular marahnya ke orang lain, seperti itu. Bagaimana kita mengendalikan diri, bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana untuk menghindari konflik, menyelesaikan masalah, seperti itu. Kecerdasan emosi itu ada 5 macam. Yang pertama, emosi. Mengenali emosi diri. Nah, emosi itu macam-macam. Jadi, bagaimana ini perasaan saya seperti apa ini? Apakah ini marah? Apakah ini senang? Apakah ini sedang bingung, ataukah khawatir, takut? Nah, itu mengenali emosinya sendiri. Kemudian mengelola. Mengelola itu bagaimana ketika saya sedang dalam kondisi takut, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya ketika dalam kondisi marah? Bagaimana saya ketika dalam kondisi khawatir? Nah, seperti itu. Jadi itu bisa mengelola emosi. Berikutnya adalah memotivasi diri. Kemampuan untuk memotivasi diri. Bagaimana saya harus bangkit kembali ketika dalam keadaan terpuruk. Bagaimana saya harus bersemangat kembali ketika saya sedang malas. Jadi seperti itu. Kemudian empati. Empati adalah sesuatu yang bagaimana kita bisa mengenali emosi orang lain. Jadi seperti itu. Ketika temannya mengalami kesusahan, apa yang harus kita lakukan? Ketika temannya mendapat nilai yang buruk, ketika teman kita sedang maju ke depan, papan tulis, kemudian mengerjakan sesuatu yang salah, apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu tertawakan? Apakah itu sesuatu yang lucu? Apakah itu sesuatu yang kamu seharusnya simpati? Ya, jadi seperti itu. Empati itu mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga menimbulkan rasa simpati. Kemudian keterampilan sosial. Keterampilan sosial hampir sama tadi seperti yang di kecerdasan interpersonal. Keterampilan sosial itu kemampuan kita untuk bersosialisasi, untuk bekerja sama, kemudian membina hubungan dengan orang lain. Nah, itu adalah salah satu dari kecerdasan emosi. Yang nomor 3 adalah kecerdasan spiritual.
Nah, ini bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan. Sebaik apa kamu, kecerdasan apa, kecerdasan manusia yang digunakan untuk berhubungan dengan Tuhan. Nah, ini hubungannya dengan beribadah. Jadi, kamu berhubungan dengan Tuhan, itu apa yang kamu lakukan. Bagaimana ketika kamu mengalami keterpurukan, apakah siapa yang ingin kamu mintai pertolongan, seperti itu. Kepada siapa kamu memasrahkan diri. Kecerdasan spiritual itu ada 3 macam. Yang pertama tentang kebenaran, kemudian tentang keadilan, tentang kebaikan. Bisa kalian baca pada buku. Untuk kebenaran itu sesuatu yang tampak terjadi. Yang benar itu seperti apa? Perilaku-perilaku yang benar itu seperti apa? Jadi kejujuran, kemudian yang di buku Haman bisa melihat sendiri. Nah, keadilan itu bisa memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan haknya. Tentang kebaikan itu adalah memberikan sesuatu lebih dari apa yang merupakan haknya. Jadi seperti itu. Jadi semacam kemurahan hati. Jadi untuk kali ini berarti menjelaskan pada bagian A, B, dan C dulu ya, karena ini masih ada bagian berikutnya, nanti akan kita bahas minggu depan. Baik, saya bacakan kutipan. Salah satu penghalang bagi seseorang untuk memaksimalkan dirinya adalah karena ia tidak mengetahui apa yang menjadi potensi yang ada dalam dirinya. Mulai kali ini, mari kita mencari sebenarnya kekuatan apa yang ada pada diri kita, agar kita bisa menjadi lebih percaya diri, kita menjadi lebih optimis. Kita tidak merasa rendah diri. Oh, anak ini teman saya kok pintar sekali ya, dia aktif. Nah, saya kok menjadi minder ya. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya semua orang itu terlahir dengan membawa potensinya masing-masing. Oke. Baik, sampai di sini dulu. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan latihan untuk mengenali kecerdasan apa yang kalian miliki. Nah, itu ada di dalam buku ini ya. Ada di dalam buku PBN, itu di bagian belakang bab. Kamu bisa melihat, itu nanti bisa dikerjakan pernyataan-pernyataan mana yang sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Nah, nanti ada kalian centang, kemudian dihitung masing-masing bagian itu ada berapa masing-masing bagian itu misalnya. Kamu nanti akan terlihat kecenderungannya di bagian mana. Nah, ada kuesioner. Kalian lingkari angka-angka yang menurut kalian pernyataannya itu cocok. Kemudian dijumlah. Jadi masing-masing jumlah itu tadi nanti kalian akan menemukan mana yang paling banyak di antara kemampuan atau kecerdasan itu. Nah, itu berarti kecenderungan dari diri kalian. Nanti bisa diisikan pada Google Form yang Bu Happy bagi sebagai daftar hadir seperti biasa. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.